Halo pemirsa, balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube Johan Kevi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membahas lagi dan lagi tentang P3K, dan kali ini saya akan membahas mengenai passing rate P3K tahap 2. Nah, sebelum kita membahas mengenai passing rate, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Kita harus berbicara sesuai dengan peraturan. Nah, ini adalah dasar hukumnya, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1169 Tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sudah jelas dasar hukumnya. Setelah kita mengetahui dasar hukumnya, baru kita menuju ke nilai ambang batas yang termuat dalam Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, mari kita menuju ke nilai ambang batasnya. Nah, di lampiran 1 ini memuat tentang daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Dan ini memuat dari TK, SD, SMP, dan SMA. Semua nilai ambang batasnya sudah tercantum di sini. Nah, di sini yang kita bahas adalah nilai ambang batasnya. Karena di sini ada pembagian nilai ambang batasnya, yaitu nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, pasti di sini ada yang bingung dalam mengartikan nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, untuk nilai ambang batas kategori 1 itu maksudnya nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021, dan nilai ambang batas kategori 1 ini berlaku untuk semua peserta P3K. Nah, itu adalah artian dari kategori 1. Untuk yang nilai ambang batas kategori 2, maksudnya jika setelah nilai ambang batas kategori 1 ini diberlakukan, tetapi masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan umur paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran, maka diberlakukan nilai ambang batas kategori 2. Nah, itu adalah arti dari nilai ambang batas kategori 2 berlaku untuk peserta yang umurnya paling rendah 50 tahun. Nah, bagaimana dengan nilai ambang batas kategori 3? Artinya, jika setelah nilai ambang batas kategori 2 yang ini diberlakukan tetapi masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta P3K diberlakukan nilai ambang batas kategori 3. Nah, itu adalah arti dari nilai ambang batas kategori 3. Bedanya dengan kategori 2, kategori 2 itu punya syarat 50 tahun. Tetapi untuk nilai kategori 3 itu tidak ada syarat. Ini berlaku untuk semua peserta. Nah, kita ke lampiran 2. Di sini membahas tentang daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosial, dan wawancara. Ini juga sama, nilai ambang batasnya ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Dan penjelasannya sama seperti seleksi kompetensi teknis. Mari kita lanjut pada perhitungan passing grade. Nah, di sini formatnya saya sudah sediakan. Di sini untuk kompetensi teknis terdapat beberapa jenis afirmasi, yaitu guru dengan sertifikat pendidik, usia 35 tahun ke atas, ex honor K2, disabilitas, honor K2 tambah usia 35 tahun ke atas, dan tanpa afirmasi.
Dan tentunya jenis afirmasi ini sudah ada nilai tambahan afirmasinya seperti yang tertulis di sini. Sehingga dari nilai tambahan ini mendapatkan nilai tabung seperti ini. Dan nilai tabung ini didapat dari nilai tambah afirmasi ini kita kalikan dengan nilai maksimal kompetensi teknis itu 500 sehingga mendapatkan nilai tabung seperti ini. Nah, mari kita lanjut pada pembahasan passing grade. Nah, di sini saya ambil passing grade guru kelas SD itu sebesar 320. Untuk guru mata pelajaran nanti sesuaikan passing grade-nya. Tetapi perhitungannya sama seperti yang saya jelaskan pada video kali ini. Nah, setelah itu di sini terlihat ada dua peserta P3K. Peserta yang pertama, Juan dengan jenis afirmasi usia 35 tahun ke atas. Dan yang kedua, Gio dengan jenis afirmasi honor K2. Nah, bagaimana menghitungnya agar bisa mencapai passing rate 320. Nah, di sini kita akan memprediksi nilai tes P3K yang akan kita peroleh saat ujian. Nah, prediksinya seperti ini. Di sini kita ambil passing rate guru kelas SD 320 dan di sini yang usia 35 tahun nilai tabungnya 75. Sehingga perhitungannya seperti ini. Passing rate kita kurangi dengan nilai tabung untuk usia 35 itu 75, maka nilai tes yang harus kita capai saat ujian adalah 245. Itu kita prediksi nilai tes kita saat ujian itu harus mencapai 245. Bila perlu lebih dari 245 lebih baik. Karena apa? Supaya kita melewati saingan kita. Nah, mari kita totalkan. Apakah betul mencapai 320? Sama dengan nilai yang kita capai saat ujian itu 245. Kita tambahkan dengan nilai tabung kita. Yaitu umur 35 tahun ke atas itu 75. Maka sama dengan kita sudah mencapai passing rate 320. Nah, bagaimana dengan peserta nomor 2 itu Gio dengan jenis afirmasi honor K2? Nah, perhitungannya juga sama dengan passing rate kita kurangi dengan nilai tabung honor K2 itu 50. Sehingga saat ujian kita harus targetkan mencapai nilai 270. Ini mau tidak mau harus mencapai nilai 270 sehingga bisa memenuhi passing rate 320. Atau nilainya lebih dari 270 juga lebih baik sehingga kita bisa melewati saingan kita. Mari kita hitung apakah betul bisa mencapai passing rate sama dengan nilai yang kita capai saat ujian. Kita tambahkan dengan nilai tabung kita sebagai honor K2, maka di sini kita mencapai passing rate-nya. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti tes P3K.